Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah Jurnalistik Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait analisis isi dan riset jurnalistik pembangunan. Adapun capaian pembelajaran dari materi kali ini yaitu kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan pengertian analisis isi berita dan dokumen pembangunan dengan berbagai teknik. Lalu juga mampu menjelaskan prosedur, metode, dan teknik analisis isi baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk juga di kualitatif yaitu analisis wacana terkait berita atau dokumen pembangunan. Lalu, kami juga mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu memilih analisis yang tepat untuk kepentingan penelitian, ya terkait dengan isi media atau publikasi dokumen pembangunan berbagai stakeholder pembangunan. Dan yang terakhir, teman-teman mampu melakukan analisis isi kuantitatif dan kualitatif berita pembangunan dan publikasi dokumen pembangunan untuk berbagai stakeholder pembangunan. Dan ini akan lebih dalam di praktikum. Adapun terkait definisi analisis isi, kita bisa menyimak dari beberapa pakar ya. Yang pertama, bahwa analisis isi itu merupakan seluruh pengukuran dengan metodologi tertentu ya yang bisa diterapkan pada teks atau materi simbolis lainnya yang tujuannya tentu untuk ilmu sosial. Lalu juga analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan isi komunikasi yang manifest, tersurat, atau tertulis secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Dan pengertian lain, analisis isi adalah metode penelitian untuk interpretasi isi data teks secara subjektif ya, dan melalui proses klasifikasi. Jadi ada pengelompokan ya, secara sistematis dari pengkodean dan mengidentifikasi tema atau pola-pola tertentu. Jadi secara garis besar bisa dikatakan kalau kita akan melakukan analisis teks itu tadi ya ada dua, ada yang isinya kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah kalau kualitatif sendiri juga dibagi lagi, ada yang framing sama wacana. Dan nanti kita akan membahas nih ya di perkuliahan Jurpem ini seperti apa sih klasifikasi-klasifikasi tersebut. Kalau kita berbicara teks ya, jadi teks itu apa ya? Nah, kalau teks itu berarti dia bisa mencakup isi media massa mainstream ya, media massa komersial yang saat ini ada. Bisa dia berita atau feature ya, atau ILM atau iklan layanan masyarakat. Bisa juga surat pembaca ya yang suka ada di surat kabar gitu, dan juga media-media massa konvensional lainnya. Lalu selain itu juga teks juga bisa berdasarkan dari siaran radio komunitas, ya, siaran televisi, bahkan karena sekarang sudah berkembang media sosial, isi dari media sosial seperti Instagram, Twitter, ya, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya itu juga bisa dijadikan teks untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selain itu juga apalagi? Bisa juga dokumen laporan tahunan institusi atau lembaga agen pembangunan. Dan yang lain bisa juga materi-materi simbolis lainnya, seperti misalkan ada komik, atau ada lagu, atau video, film, dan siaran-siaran radio komunitas tadi yang sudah dijelaskan ya, maupun tadi berbagai program televisi publik. Itu pun bisa diasumsikan sebagai teks yang bisa kita analisis. Nah, gimana dan kenapa gitu ya kita perlu melakukan analisis isi? Tadi ya ada beberapa isi media massa yang bisa kita analisis. Nah, jadi analisis isi ini bermanfaat untuk apa? Jadi untuk mempelajari apa yang dipikirkan dan menggali opini publik apa dari masyarakat umum ya. Bisa juga LSM ya, organisasi sosial, juga pihak-pihak swasta atau perusahaan, bahkan partai-partai ya, dan lain-lain sebagainya tentang isu-isu pembangunan yang sedang hangat dibicarakan. Dan ini merupakan faktor penting dalam proses pembuatan kebijakan, karena dengan kita mengetahui apa yang dibicarakan di
masyarakat itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, selain itu juga bisa juga ini bermanfaat untuk bisa mengetahui opini politisi ya, para pembuat kebijakan atau regulator, dan termasuk para agen pembangunan yang tentu bisa kita amati di media massa ataupun berbagai dokumen resmi yang tadi sudah kita jelaskan. Dan tadi kalau dari sisi isi medianya itu bisa banyak ya, dari mulai ada yang kata-kata ya maupun berbentuk video atau audio visual. Nah, lebih lanjut kalau kita membahas analisis isi jurnalistik pembangunan, kita akan bisa membedakan 3 bagian ya. Ada analisisnya, ada isi atau teksnya, dan siapa komunikator atau produsen teks tersebut. Kalau dari analisis tentu tadi ya, untuk bisa mengidentifikasi, mendeskripsikan, atau kita melakukan komparasi ya, 2 atau lebih komunikator atau produsen teks gitu ya, dan ini dilihat secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kalau bicara isi teks tadi ya, ada yang manifest. Manifest itu apa? Manifest ini adalah dia merujuk analisis isi kuantitatif yang biasanya ditampilkan dalam angka. Nah, sedangkan kalau laten dia analisis isi yang lebih kualitatif dan untuk mengungkap makna di balik yang tadi yang di angka-angka itu. Nah, kalau bicara soal isi teks itu dikategorikan sedemikian beragam ya, sedemikian rupa sehingga bisa menggambarkan maksud ya, fokusnya apa, sikap dan perilaku, termasuk juga keadaan psikologis atau emosional dari komunikatornya. Nah, isi teks yang manifest itu bisa kita ungkap secara mendalam, yaitu kita harus bisa menggali makna di baliknya. Itu. Nah, sedangkan kalau komunikator atau produsen teks ya itu terkait siapa saja stakeholder pembangunan. Dia bisa individu, bisa juga kelompok, dan bisa juga organisasi. Sebelumnya tadi kita membahas kenapa atau mengapa gitu ya kita melakukan analisis isi. Kalau sekarang apa sih kegunaan analisis isi teks berita atau dokumen pembangunan? Yang pertama, kegunaannya kita bisa mempelajari opini publik tadi ya, dari masyarakat umum, dari organisasi sosial, tadi LSM, partai, dan lain-lain gitu, dan ini terkait dengan berbagai isu pembangunan yang ada di media yang merupakan hal yang paling penting dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua juga untuk bisa mempelajari opini publik tentang isu-isu tersebut yang dilontarkan mungkin oleh politisi atau para pembuat kebijakan dan berbagai agen pembangunan. Lalu kalau yang ketiga, kegunaan analisis isi ini adalah untuk bisa mempelajari seberapa sering, lalu tipe ungkapan yang sering muncul tuh kayak apa, terus gimana disajikannya, siapa yang berbicara, dan itu bisa menggambarkan suatu makna tertentu ya. Yang keempat itu kegunaannya adalah bisa menggambarkan tren atau kecenderungan isi komunikasi ya atau pesan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah gunanya untuk menganalisis hubungan antar karakteristik berbagai sumber. Dalam hal ini kan media ya, dengan berbagai pesan yang dimuatnya di dalam media itu. Dan yang terakhir yaitu gunanya untuk mengaudit ya, mengaudit berarti kan mengevaluasi ya isi komunikasi berdasarkan standar yang telah ada. Jadi memang harus ada standar yang kita buat sehingga ketika kita melakukan audit atau melakukan evaluasi itu kita punya pegangan yang objektif seperti itu. Nah, di sini di slide 9 kita bisa lihat. Nah, ini penyajian dari salah satu bentuk analisis isi berdasarkan jumlah kata yang muncul. Ini ada, kita lihat word clouds ya. Kita bisa lihat ada beberapa kata yang muncul yang dia warnanya jelas dan terang. Nah, itu salah satu bentuk analisis isi. Selanjutnya yang di slide 10 kita juga bisa lihat ini berdasarkan trending topik. Ini juga salah satu bentuk analisis isi yang menunjukkan frekuensi kata atau frase atau hashtag yang sering muncul. Nah, jadi kalau teman-teman yang biasa main media sosial, misalkan di Twitter gitu ya, itu kan suka ada hashtag ya, apa yang trending saat ini, seperti itu. Ini juga contoh ya, tadi kalau sebelumnya word cloud, ini adalah trending topik. Kalau yang di slide 11 ini kita bisa lihat ini bentuknya chart ya. Jadi dia perbandingan yang menggambarkan dua media menurut jenis isu pemberitaannya.
ya. Jadi ini dari lampos.co dan Lampung Tribun News tahun 2020. Kita bisa lihat tuh komparasi, misalkan topiknya adalah musibah, informatif atau tidak berkaitan. Itu kita bisa lihat tuh dari dua media tersebut yang kita bandingkan. Nah, ini juga yang di slide 12 juga sama, ini digambarkannya chart ya, tapi ini dilihat dari atau berdasarkan tone-nya. Tadi masih ya medianya lampos.co dan Lampung Tribun News tahun 2020. Jadi kalau dilihat tone-nya ada yang positif ya, ada yang netral, yang tengah ya, sama yang negatif. Itu dari tone-nya. Jadi kita bisa tahu ya bahwa pemberitaan juga bisa loh dilihat dari tone-nya. Nah, positif, negatif, dan netral. Tadi kita sudah membahas kenapa dan kegunaan analisis isi. Nah, sekarang kita beranjak pembahasannya ke apa sih syarat-syarat analisis isi. Ada 3 ya teman-teman. Pertama, objektivitas. Apa itu? Jadi setiap tahap dalam proses analisis isi ya, ini dilakukan berdasarkan prosedur yang dirumuskan secara jelas ya, eksplisit dan baku. Jadi bukan asal-asalan aja. Jadi ada prosedurnya. Yang kedua adalah sistematis. Jadi berdasarkan prosedur, misalkannya dari mulai pemilihan bidang masalahnya, terus relevansinya, terus pemilihan media dan sampelnya. Ini kan kayak penelitian ya, jadi sampelnya juga harus jelas. Terus cara pengolahan data dan lain sebagainya. Dan ini dituangkan dalam bentuk proposal atau usulan penelitian atau perencanaan. Ya, jadi nggak bisa spontan. Ini sesuatu yang terencana. Yang ketiga syaratnya adalah generality atau keumuman. Ya, jadi setiap hasil analisis ini memerlukan dasar teoritisnya yang tentu harus logis dan sesuai. Supaya apa? Supaya bisa diambil kesimpulan umum yang punya makna. Nah, itu ya. Jadi 3 ya. Saya ulangi lagi. Syaratnya objektivitas, sistematis. Yang ketiga adalah generality atau keumuman. Sekarang kita akan membahas mengenai rancangan analisis isi. Jadi setidaknya ada 7 ya rancangan analisis isi. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa ini melakukan analisis itu harus terencana ya, terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Supaya apa? Supaya bisa menjawab berbagai pertanyaan yang hendak kita cari. Jadi kita kan mencari jawaban ya melalui isi media yang menjadi objek analisisnya. Nah, prosedur yang digunakan untuk memilih sampel atau contoh data yang akan dianalisis ya, termasuk kategori isi, termasuk unit analisis yang digunakan dalam pengkategorian tersebut, juga tingkatan untuk melakukan inferensi dari data yang ada, maksudnya disesuaikan ya dengan sampel atau contoh yang diambil. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini di slide 14 ada 7 ya, dari mulai merumuskan masalah dan tujuan penelitian, menentukan unit analisis data, mengambil sampel, menyusun kerangka kategori dan definisi, terus mengcoding, menyajikan dan menganalisis data. Nah, sebenarnya itu seluruhnya menggambarkan bahwa sampel itu pasti adalah bagian dari populasi yang diambil untuk kita analisis sehingga bisa menjawab permasalahan atau tujuan analisis yang sudah kita tetapkan. Nah, teknik pengambilan dan pemilihan sampel sebenarnya bisa 2 kan ya, ada probability sampling sama non-probability sampling. Nah, kalau yang harus dipenuhi nih, kalau dalam kategori yang baik, dia bisa mencerminkan tujuan dan analisis isi ya. Terus juga mencakup keseluruhannya, terus mutually eksklusif dan juga prinsip klasifikasi tunggal. Nah, kalau terkait memilih satuan unit analisis ya, itu bisa satu kata atau frasa ya, kalau kata frasa atau satuan atau unit terkecil dalam analisis isi, atau bisa juga tema ya. Jadi tema itu kan untuk maksud tertentu kita bisa menggunakan unit analisis berdasarkan temanya. Jadi kalau tema adalah pernyataan tunggal ya tentang subjek atau materi yang telah diringkas gitu. Nah, kalau item itu adalah unit analisis yang mencakup seluruhnya, bisa artikel, berita, film, buku atau program radio. Dan kalau bicara soal mengcoding data atau memberi kode, itu berarti menempatkan unit analisis kita ke dalam kategori isi.
yang tadi ya, yang sudah kita buat atau kita sudah rumuskan. Nah, pemberian kode ini juga bukan hanya berguna untuk memilah dan memisahkan isi media ya, tapi juga bisa untuk pengolahan data secara kuantitatif. Nah, lalu selanjutnya setelah kita melakukan hal itu, tentu kita setelah mengcoding kita bisa menyajikan datanya, bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, tadi ya beberapa contoh teman-teman sudah lihat, dan bentuk visual lainnya. Nah, ketika kalau bicara menganalisis data, maka itu tadi kembali lagi kita harus tahu teori atau konsep yang menjadi dasar pengkategorian isi-isi pesan tertentu itu ya, supaya bisa dibandingkan pesan-pesan yang tadi akan kita analisis ya, seperti itu. Jadi ada 7 ya bagaimana merancang analisis isi ini. Nah, di slide 15 ini kita secara khusus ini membahas tahapan melakukan coding teks. Ya, kalau tadi kan di slide sebelumnya coding teks itu termasuk yang ke tahap yang kelima ya, mengcoding teks. Ini penting ya. Nah, ada 8 tahapan untuk melakukan coding teks. Yang pertama tadi, kita harus menetapkan dulu unit pencatatan atau analisis kita. Misalkan kita apakah mau menggunakan kata, frase, kalimat, atau paragraf, itu harus ditentukan dulu. Setelah kita menentukan, lalu kita harus mendefinisikan kategori pengkodean tersebut. Nah, setelah itu kita uji coba ya pada sampel teks, lalu nanti kita bisa mengevaluasi atau menilai keakuratan atau keandalan pengkodean sampel tadi ya. Lalu kalau memang ada yang kurang pas gitu ya, kita bisa merevisi atau merevisi tadi cara-cara pengkodeannya. Lalu kalau memang itu bisa kembali lagi tadi ke uji coba ya, untuk bisa melihat keandalan yang memadai gitu. Baru setelah itu kita mengkode semua teksnya. Nah, baru yang terakhir kembali lagi kita menilai keandalan atau akurasi yang ingin dicapai. Jadi ini ada 8 ya, ada 8 tahapan melakukan coding teks. Oke, kalau tadi kita sudah panjang lebar ya membahas secara umum apa itu analisis isi. Sekarang kita akan coba lebih spesifik membahas apa itu analisis isi kualitatif. Kalau bicara analisis isi kualitatif, kita harus mulai dulu dari definisinya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan analisis isi kualitatif? Jadi dia merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan isi komunikasi yang tidak hanya yang manifest, tersurat, atau tertulis secara kuantitatif, tapi yang lebih utama adalah harus mampu mengungkap yang tersirat atau laten ya, dan ini dilakukan secara sistematis melalui pengkodingan unit pemaknaan. Dan biasanya ciri-cirinya itu pertama sistematis ya, terus juga selalu dipandu teori ya, terus ketiga menggunakan sistem kategori, terus juga yang keempat dalam pengkategoriannya bersifat terbuka, dan terakhir yang kelima adalah memunculkan berbagai tema atau pola. Itu definisi dari analisis isu kualitatif dan ciri-cirinya. Teman-teman juga penasaran ya, sebenarnya apa sih bedanya analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif, sehingga kita harus fokus nih ya membahas dalam gitu soal si kualitatif ini. Jadi bedanya kalau teks itu tidak dibatasi pada bahasa ya, tetapi juga bisa tanda ya, tanda-tanda yang lain yang secara visual gitu yang bisa kita lihat di media. Dan juga teks juga bukan hanya objek analisis yang utama, tapi dia merupakan jendela gitu ya dalam tanda kutip untuk melihat pengalaman manusia. Jadi ada istilahnya window into human experience ya. Lalu juga bedanya yang ketiga adalah interpretasi teks itu melekat pada konteks komunikasi. Jadi teks bisa difahami proses penciptaannya atau pembuatannya gitu ya, dan tujuan penulisannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak hanya memahami makna yang tersurat. Tadi tersurat itu berarti kan terbaca ya, tertulis gitu, tetapi yang tersirat atau tersembunyi atau latens ya dari konteks atau teks itu sendiri. Jadi secara singkat bahwa kalau kuantitatif tuh lebih positifis gitu ya, tapi kalau kualitatif dia lebih konstruktivis.
Ya, tadi kita sudah membahas definisi atau perbedaan juga ya terkait apa sih bedanya kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau sekarang kita lebih dalam nih ya. 3 pendekatan dalam analisis sisi kualitatif. Teman-teman bisa melihat ya di slide 19 ya. Kita pertama lihat dulu yang tipe konvensional. Itu terlihat ya awal studinya tuh berawal dari observasi. Terus waktu codingnya kapan? Ketika saat analisis data. Nah, sumbernya dari mana? Biasanya diturunkan dari data. Nah, kedua, kalau tipe yang kedua adalah terarah. Awal studinya dari mana? Dari teori. Jadi kita harus nentuin dulu teorinya. Nah, waktu codingnya kapan? Sebelum dan saat analisis data. Nah, sumber atau dasar codingnya apa? Diturunkan dari teori. Tadi teori yang menjadi titik awal studinya ya, dan temuan yang relevan. Yang ketiga, tipenya adalah sumatif. Nah, awal studinya dari mana? Dari kata kunci. Nah, waktu codingnya kapan? Nah, karena dia berawalnya dari kata kunci, maka waktu codingnya adalah kata kunci sebelum dan saat analisis data. Nah, sumber atau dasar codingnya apa? Diturunkan dari minat peneliti dan temuan yang relevan. Nah, ini jadi kalau secara garis besar, tipenya ada 3, lalu bisa dilihat dari awal studi, waktu coding, dan sumber atau dasar coding. Sekarang kita mau membahas yang lebih dalam nih. Kalau tadi teman-teman masih ingat di slide 4 ya, kalau analisis isi kualitatif itu ada 2, bisa framing, bisa wacana. Nah, sekarang kita mau fokus nih membahas analisis wacana. Oke ya, kita coba ya. Mengenai analisis wacana, kita mulai dari kegunaannya. Untuk apa sih analisis wacana itu? Jadi, gunanya adalah untuk mengungkap bagaimana kuasa yang disampaikan melalui teks ya, secara lisan, tertulis, gambar, tindakan, dan benda misalkan, dengan memberikan penekanan siapa yang berbicara dan siapa yang tidak bersuara, dan mengungkap ketimpangan struktural atau structural inequalities dan adanya dominasi. Contohnya misalkan hegemoni media besar terhadap media-media kecil. Terus yang kedua, misalkan ketimpangan gender karena adanya budaya patriarki. Atau misalkan kalau kondisi yang sekarang terjadi, misalkan dominasi pemilik kapital kepada kelompok miskin atau buruh atau kelompok-kelompok termarginalkan. Tadi bicara soal kegunaan, sekarang kita bicara soal dasar analisis wacana. Nah, setidaknya kalau kita berdasarkan bahasa, nah dalam analisis wacana, bahasa itu bukan semata-mata sebagai medium ekspresi aja, tapi bisa sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Ya, terus juga bahasa itu merupakan alat bagi berbagai lembaga untuk menyebarkan kekuasaannya, dan sekaligus juga sebagai alat bagi lembaga agen pembangunan tadi sama untuk menyebarkan kekuasaan. Dan pandangan ini menunjukkan adanya konstelasi kekuatan dalam proses pembentukan dan reproduksi makna. Jadi kalau bicara soal bahasa pasti juga terkait dengan makna. Contohnya, pertarungan isu lingkungan produksi kelapa sawit adalah itu isu atau pertarungan antar kelompok konservasionis misalkan Walhi dan kelompok-kelompok developmentalis ya. Contoh-contohnya ya mungkin ada beberapa instansi pemerintah gitu. Nah, itu kan menunjukkan adanya tadi konstelasi dari kekuatan-kekuatan dari kedua belah pihak. Tadi soal dasar analisis wacana, sekarang kita bicara soal definisi. Dari tadi kita bahas soal analisis wacana, tapi kita lupa ya, definisinya apa sih gitu ya. Jadi, wacana atau discourse ya, ia merupakan unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Nah, seringkali dia berupa satuan yang koheren atau runtut dan memiliki tujuan dan konteks tertentu. Misalnya, ceramah agama ya, argumen ya, cerita atau bahkan lelucon. Itu salah satu tadi ya contoh dari wacana. Kalau objek yang bisa ditelitinya apa aja? Jadi ini nggak terbatas pada bahasa tulis atau lisan ya, tapi juga objeknya yang bisa diteliti juga bisa berupa tindakan dan artefak yang bisa dibaca ya. Misalkan teks ya, teks tertulis, bisa juga pembicaraan, bisa juga sebuah aksi atau tindakan, bahkan tadi artefak tuh benda-benda. Nah, itu adalah objek-objek yang bisa diteliti di dalam analisis wacana. Sekarang kita tuh mau bicara soal
Critical Discourse Analysis atau CDA ya. Nah, jenis analisisnya tuh bisa beberapa. Dan tokohnya juga ada beberapa ya. Ada Ten Van Dijk ya, yang bicara terkait dengan kultural ya, kognisi sosial cognition. Terus ada Verloh ya, yang dia lebih dominan pemikiran Marxis. Terus juga ada Wodax yang pendekatannya lebih ke historis diskursif. Lalu ada Laclau dan Mauve yang dia lebih post Marxis, post strukturalis, dan biasanya dia epistemologinya berdasarkan pemikirannya Foucault. Jadi sebenarnya CDA ini tuh memang dipengaruhi oleh banyak tokoh-tokoh gitu ya, yang tentu lebih ke kritis ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Terus sekarang kita akan membahas mengenai analisis wacana kritisnya Norman Verloh ya. Ini konsep yang dibentuk oleh Verloh itu tahun 89 dan 95 yang lebih fokus pada 3 level ya. Ada 3 fungsi juga, ada representasi, relasi, dan identitas. Itu bisa teman-teman baca ya di slide. Nah, saya akan lebih menjelaskannya kepada pemikirannya Verloh ini. Jadi Verloh melihat bahwa pemakaian bahasa tutur dan tulisan itu sebagai praktek sosial ya. Nah, kalau bicara soal praktek sosial dalam analisis wacana, tentu dipandang menyebabkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara struktur sosial dan proses produksi wacana. Dalam memahami wacana atau naskah atau teks, kita tidak bisa melepaskan dari konteksnya. Jadi, untuk menemukan realitas di balik teks itu diperlukan penelusuran atas konteks produksi teks atau konsumsi teks gitu, termasuk juga aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks tersebut. Nah, Verloh itu punya pendapat ya, ada beberapa pendapatnya bahwa ada dialektik antara sosial dan wacana ya. Wacana mempengaruhi tatanan sosial. Demikian juga sebaliknya ya, tatanan sosial mempengaruhi wacana. Nah, beberapa pendapatnya. Pertama, diskurs atau wacana itu membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Terus yang kedua, diskurs itu membentuk dan mengubah pengetahuan beserta berbagai objeknya, termasuk hubungan sosial dan identitas sosial. Ketiga, diskurs itu dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan terkait dengan ideologi. Dan yang keempat adalah pembentukan diskurs itu menandai adanya tarik ulur kekuasaan. Jadi dengan demikian ya, model analisis wacana yang dikembangkan oleh si Verloh ini disebut dengan pendekatan relasi dialektik atau dialectical relational approach atau DRA. Dan ini biasanya disebut dengan pendekatan perubahan sosial. Itu yang harus menjadi fokus teman-teman ya, dikaitkan dengan jurnalistik pembangunan. Nah, tadi penjelasan saya yang cukup panjang lebar ya. Ini sebenarnya bisa teman-teman lihat gambarnya di slide 27 ya, gambarnya si analisis wacana kritisnya Norman Verloh. Kita bisa lihat ya, di dalam gambarnya itu kan ya ada teks ya, teks juga description atau teks analisis, interpretation ya, ada proses analisis, terus keluar dari teks ada process of production ya, process of interpretation yang dia juga termasuk explanation atau social analysis gitu ya, termasuk interpretasi tadi. Lalu ada discourse practice, lalu selanjutnya juga ada socio cultural practice. Di situ mencakup situational ya, institutional juga sama societal, dan gambaran besarnya yaitu ya ini adalah dimension of discourse analysis. Itu secara gamblang ada di gambar di slide 27. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan analisis wacana kritisnya Ten Van Dijk ya. Jadi kalau modelnya Van Dijk ini sering disebut sebagai kognisi sosial ya, socio-cultural focus ya. Jadi fokusnya di sosial kognisi tadi ya. Jadi menurut Van Dijk, penelitian atas wacana itu tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata. Kenapa? Karena teks itu hanyalah hasil dari suatu praktek produksi yang harus juga diamati gitu. Jadi dalam hal ini jadi harus dilihat bagaimana suatu teks itu diproduksi. Jadi pertanyaannya bagaimana? Ya, jadi sehingga diperoleh suatu
pengetahuan tentu ya yang komprehensif ya, kenapa teks itu bisa semacam itu. Jadi kita harus menggali di balik itu ya. Nah, model Van Dijk ini lebih menekankan pada kognisi sosial individu yang memproduksi teks tersebut. Ya, jadi wacana oleh Van Dijk ini digambarkan mempunyai 3 dimensi seperti yang ada di gambar ya. Ada teks, ada kognisi sosial, dan konteks sosial. Nah, Van Dijk ini menggabungkan 3 dimensi wacana tersebut ke dalam suatu kesatuan analisis ya, yang ada lagi-lagi di gambar slide 28. Nah, dalam teks misal yang diteliti adalah bagaimana struktur teks ya dan strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Nah, kognisi sosial itu kan mempelajari proses induksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan itu sendiri. Ya, jadi individu di sini adalah wartawan karena dia yang memproduksi teks itu. Nah, aspek konteks sosial itu mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang suatu masalah. Ya. Nah, dalam kerangka analisis wacana kritis model Van Dijk ini, struktur wacana tersusun atas tadi ya 3 bangunan struktur yang membentuk, yaitu tadi ada masing-masing ya struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Ya, kalau makro apa? Kalau makro itu menunjuk pada makna keseluruhan, jadi global meaning yang bisa dicermati dari tema atau topik yang diangkat oleh suatu wacana. Nah, kalau yang kedua, superstruktur itu apa? Ini menunjuk pada kerangka suatu wacana atau skematika. Seperti misalkan kelaziman percakapan ya atau tulisan yang dimulai dari misalkan dari pendahuluan, terus ada isinya, terus ada kesimpulannya, terus ada penutupnya. Nah, lebih jauh dalam tulisannya Van Dijk yang berjudul Structures of News in the New Pairs ya tahun 85, dia menyimpulkan bahwa bangunan wacana itu harus mempertimbangkan aspek makna global tadi ya, global meaning yang ditunjukkan lewat analisis struktur makro, terus tadi superstruktur yang posisinya jauh di atas analisis kata dan kalimat. Jadi meskipun analisis struktur mikro juga harus diperhitungkan, tapi struktur makro dan superstruktur juga harus dilihat gitu ya. Nah, jadi Van Dijk ini juga melihat bahwa struktur mikro ketika melihat wacana gitu ya, mikro itu menunjuk pada local meaning, makna setempat. Nah, jadi suatu wacana itu bisa digali dari aspek apa aja nih? Ada semantik, ada sintaksis ya, ada stilistika, ada juga retorika. Nah, kalau semantik itu yaitu wacana yang mencakup latar rincian, maksudnya ya, serta juga ada istilah nominalisasi. Terus kalau sintaksis itu berarti wacana yang berkenaan dengan frasa atau kalimat yang disusun untuk disampaikan. Nah, ini mencakup bentuk kalimat yang koheren ya, juga termasuk pemilihan sejumlah kata ganti. Nah, kalau yang dimaksud dengan aspek stilistika itu adalah berkenaan dengan pilihan kata dan laga gaya yang digunakan oleh pelaku wacana. Nah, dalam kaitan pemilihan kata ganti yang digunakan dalam suatu kalimat, termasuk tadi aspek leksikon, ini berkaitan dengan aspek sintaksis. Nah, kalau yang terakhir, aspek retorika, yaitu suatu wacana yang menunjuk pada siasat dan cara yang bisa digunakan oleh pelaku wacana untuk memberikan penekanan pada berbagai unsur yang ingin ditonjolkan. Ini mencakup dari mulai penampilan grafis ya, bentuk tulisan, metafora, termasuk juga ekspresi yang digunakan. Jadi luar biasa kompleks ya. Jadi teman-teman harus mencoba untuk memahami ini perlahan-lahan ya. Tidak terasa ternyata kita sudah sampai di akhir pembahasan. Nah, ini di slide 29 teman-teman bisa melihat daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada PB5 ini. Nah, silakan ya teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam atau untuk memahami lebih jauh lagi, silakan ditelusuri daftar pustaka yang terlampir. Oke, demikian teman-teman pembahasan mengenai PB5 mata kuliah Jurpem kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Jikapun masih belum bisa difahami, silahkan nanti teman-teman bisa mendengarkan PPT Benarasi ini diulangi lagi ya supaya lebih paham lagi dan juga bisa berdiskusi di kelas Zoom seperti biasa. Oke, demikian saya tutup pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selalu tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.